dek pas hening moro-moro dek jembung. Serem banget. Makanya ojo ning ngomong ngono ku cita kon niku. Sampe ngerti gak Firdaus duwe gunung? Kemarin ditembak kawan ngomong lho, ya bingung aku. Firdaus duwe gunung. Ngerti ono pengacara, Pak. Pengacara. Oh iya duwe gunung. Duwe jarin duwe gunung. Dek cedek endi yo lali aku jenenge. Di Bima. Di Bima. Di Bima. Oh iya dah, aku kok gak tahu ya. Dudu. Muni mana, Cuk? Terus Gak apa-apa iku asline, Mas. gak apa-apa emang. Sering denger gitu sih. Oh, sering aman berarti. Aman. Jam 1 kok rene. Gendeng aku diasu aku sumpah. Dianslat. Iki lho aku apa jenenge maca citoe sapa jenenge? Sulis. Duduk. Jadi ono penonton trauma, dia itu ngirim nang email. Iki aku lagi merecall citoe. Jadi ada yang ngobrol saiki. Ngobrol silakan. Iya. Saya melek bilar jeneng bal songo tambal 8, Mas. Jadi perempuan, mau jenenge sorry. Junior. Jadi si Mbak Junior ini ibuke ceritane lagi sakit. Ibuke sakit, terus dirawatlah di rumah sakit. Karena Mbak Junior ini harus kerja paginya, jadi dia gantian sampai adik-adik. Sampai adik-adik gantian. Karena dia jogoe siang sampai menjelang maghrib ngono iku si Mbak Junior baru pulang kerja itu sekitar maghrib jam habis maghrib jam 7-an ngono lah baru mulai. Terus lah iku dhek gak langsung mulai njogo ibuke dhisik. Dhek njogo ibuke nanti dini hari sekitar bukan dini hari subuh menjelang subuh dia baru pulang diganteni bapake. Yang jawabane gantian. Di rolling ngono kan. Waktu itu ibuke sakit sekitar dirawat iku 2 mingguan. Terus pas masa-masa dirawat iku si ibuke iki dirawat mulai teko sing ditaruh di bangsal sing banyak orang. Sampai akhirnya disarankan untuk nanggon sing VIP ae. Ya, kamar sing ijenan ae. Nang kamar ijenan iku. Nah, pas nang kamar ijenan iku di hari ketiga si Mbak Junior pas njaga ibuke tiba-tiba di jam sadurunge kudune check up dokter itu ada dokter yang ngecek. Jadi samperin nang apa ruangane diperiksa diketuk pintu tok ngono iku kan. Terus dibuka Mbak Junior, dokternya langsung nyelonong ae. Langsung nyelonong terus meriksa ibuke ngono iku. Didelok infuse, terus tangannya dicek-cek ini iki. Nadia iki. Iya, dicek-cek ngene iki. Dicek ngene, wis mari. Terus didelok, mbedeke diperiksa, cek ngono. Si Mbak Junior tanya, gimana dok keadaan ibu saya? Apa sudah membaik? Ngono. Gak jawab. Menengah dokter gak dijawab. Terus bari ngono, pindah mana dokter? Pindah. Terus kok ngecek nang jeding kok ngono iku. Ngecek nang jeding. Terus baru ndelok nang ngisor apa jenenge ibuke pas duduk apa jenenge terbaring kolong iku. Diperiksa ngene iki, enggak ono apa-apa. Terus Mbak Junior iki bingung. Lapo sih wong iki ngomong ngono lapo? Kenapa dok? Ada yang bisa saya bantu ngomong ngono. Gak direken. Terus dokternya ngalih, plek ngono iku langsung ngalih. Kene opo ngalih wong iki? Aneh. Ya wis lah gak dipikir. Gak lama terus ada perawat sing teko. Karena itu jam 2. Ibu iku diperiksa 2 jam sekali. Jadi jam 2 terus bareng ngono diperiksa. Si iki ngomong Mbak Yunia, Mbak tadi ada dokter yang meriksa. Terus saya nanya gimana keadaan ibu saya, tapi nggak dijawab sama dia gitu. Itu tadi pemeriksaan apa ya ngono? Susternya menang. Dokter siapa ya ngono? Waduh saya nggak tahu. Saya nggak tahu dokter siapa yang ngono. Nah terus bareng ngono si susternya tambah bingung maneh. Karena si Mbak Yuna menceritakan kalau
dokternya barang mau yang ngecek. Kak jeding. Hah? Oh, Jan. Mbuh mau ngono. Ngurung jan. Kene tok deh, sisi kiri tok deh. Kakak krungu. Ya anak lah. Sebab Niar menceritakan yang mau meriksa nang jeding, terus sampai nang serlongan, ngono. Ngapain ngono? Ngapain? Dokter siapa ya ngono? Gak ono. Si suster ngomong, nggak ada dokter yang periksa apa jenenge pasien jam 2 pagi. Dokter iku meriksa iku menjelang subuh. CV biasa ya. Jam 5 ngono meriksa Yang ngono ngecek iku. pasien waktu malam itu suster atau Suster toh, perawat toh. Ya. Terus akhirnya karena suster takut kalau ini adalah orang sing apa Kandungan jenenge lah. wong sing niate emang kriminal. Ah. Dicek lah nang CCTV. Pas dicek nang CCTV gak ono apa-apa nang ngarep ruangane si ibu Mbak Junior dirawat gak ono apa-apa. Sing ono cuma Mbak Junior ngintip ini terus mempersilahkan masuk. Berarti gak ada sapa-sapa. Sing pas tangane dicek ibuke. Enggak, nek nang ruangan gak ono. Oh, enggak kelihatan. Nang ngarep iku. Mek ngintip ini kan iku mau kan alure kan ono sing ketok pintu. Iya, Dokter, dokter buka, mlebu. mlebu. Nah, nang CCTV ketok Mbak Junior ngintip. Terus mlebu ngono iku mempersilahkan Mas, monggo ngono iku lho. Rekamannya gak oleh diminta. Iya. Kalau diminta. Karena yo atas nama kebaikan si pihak rumah sakit iku mau. Tapi di pojok situ apa Sapam itu pernah cerita Mas. Aku kan cuma berdua di sini kan, bertiga sama anakku kan. Jadi pagi-pagi itu Sapam sering Kontrol gitu kan. Patroli. Terus aku depan situ, dia berhenti. Mas Irul, di rumah siapa aja katanya kan. Aku sama istri aja Pak, gue bilang gitu kan, sama anakku gue bilang. Loh, Bapak nggak ada di sini? Nggak ada, gue bilang. Terus tadi malam itu di pojok itu orang botak siapa katanya. Tuh. Ya apa sih? Aku di situ Mas. Hah? Cerita isi? Mas, jam berapa Pak? Jam 2-an katanya. Di situ aku langsung Break sih, ya, jam gitu. 3 syuting Mas Tun. Hah? Break sih. Mari ini jam 2 Juk. Di situ siapa? Aku tuh dia udah curiga Mas. Kayak orang botak nggak ada di sini. Botak terus agak hitam orangnya katanya gitu kan. Bapakku nggak botak ya kan. Pernah kemari, cuma Sapam itu tahu lah kalau bapakku gitu kan. Dikira bapakku kan gitu. Nah, dari situ udah udah nggak iya ini gitu kan. Udah temboknya pendek gitu. Pas deket pohon jambu itu. Katanya. Di situ. Kamu sore kerasa kok. Sama enggak dengerin Mas? Apa? Ada yang ngomong, ada yang manggil. Kamu Di arah sini. Denger kan? Kakak ke rumah. Sama enggak dengerin? Terus besoknya itu 2 hari setelah itu ada Sapam meninggal di sini Mas. Terus Sapam terus sakit terus meninggal. Sering kontrol, sering duduk situ Sapamnya gitu. Tuh. Jadi semakin takut aku kan. Udah nampak orang nggak ketahuan jelas. ini. Siapa nih orang? Terus Sapam meninggal Yang lagi. biasanya duduk-duduk situ. enggak ada juga. Nggak ada juga. Ngeri lah pokoknya. Gitu. Kan kurang cerita lho lagi. Kok moro-moro wis ber ngene sih. Tapi enggak krungu ngomong, suara enggak krungu. Serius enggak denger. Wis mek kita tahu berarti. Kayak ada orang, apa suara-suara gitu dia. Kayak emang kok malu. Anjing, paling anjing. Paling. Anjing. Iya. Positive thinking. Positive thinking. Siapa tahu juga kucing kan. Loh kok anu? Iya kan anu. Sorry. Koming. Tapi tak kupikir memang Sapam itu kayak nakut-nakuti gitu mah. Tapi yang jelas Sapam itu 2 orang ternyata waktu kontrol. Beda motor, nampak dengan sama-sama nampak gitu. Gitu. Jadi Diam aku aja orangnya. diam aja karena itu mungkin orang tuaku gitu kan. Gitu. Oh, berarti di dalam rumah. Apa yang Iku lho, di pojok itu apa? pojok iku lho. Pohon itu. Cagak iku lho.
Ayo ngomong rek, aja endingin rek. Oh, cerita apa lho? Kayak Tapi sing dipsi warna apa? Ijo. Serem sih. Ayo, yuk. Cerita pertama. Ini ceritaku di Medan semuanya. Kalau yang mistis-mistis di Jawa paling ya tentang usahaku kayak diganggu-ganggu orang gitu. Oh. Gitu. Kalau Ngono-ngono nih. banyak Mas. Aku udah 8 tahun usaha ini kan. Pas banyak lah gangguan dari luar itu pasti banyak gitu. Kalau yang terlalu mistis ya dari Medan sih ceritaku. Apa tuh, Mas? Waktu SMA aku tuh anaknya pramuka banget gitu Mas. Ais. Jadi suka camping-camping gitu. Emang pergi Malam sama- mingguan gak asduk ngono. Pramuka banget ya. bikin simpul gitu kan. Iya. Maksudnya itu Semapur. ekstra Iya, pramuka ngono lho. Iya. Kehidupannya tentang pramuka. Enggak. Nonton konser tepuk pramuka, bukan tepuk tangan. Tepuk pramukanya mana? Ya nek ndelok Bonang Prakoso, dek ndelok Bonang Powell. Nah, Pramuka, Bapak Pramuka. iya. Bener. Jadi aku itu kalau bisnis itu orangnya suka iseng nih mama gitu. Jadi nggak takut cuma iseng gitu. Jadi ketika aku itu ada kegiatan di luar sekolah gitu ada persami gitu kan. Ya. Gitu. Jadi karena aku itu termasuk kakak-kakak senior gitu kan bawa adik-adik yang camping gitu ya yang junior gitu. Nah kebetulan itu ada camping di luar kayak di luar kota gitulah. Ya, Gitu. Campingnya di sekolah juga gitu di halaman sekolah gitu. Nah ternyata setelah dapat kabar sekolah itu memang angker gitu. Sekolah itu memang angker. Terus kami sebelum berangkat tuh kumpul dulu di sekolah kami gitu kan. Sekolah kami terus berangkatlah kami. Berangkat ke tempat camping itu. Iya. Itu karena punya tanggung jawab lebih sama adik-adik itu ya ngejaga semua kan jadinya akhirnya kan. Nyampe lah kami kan. Nyampe itu hari Sabtu. Kan perkemahan Sabtu Minggu kan. Kami nyampe hari Sabtu. Begitu malamnya kami udah mendirikan tenda, satu orang kesurupan. Kesurupan ternyata waktu dia datang itu kencing sembarangan Mas. Kencing sembarangan di bawah pohon gitu kan. Dia kesurupan dari hari pertama sampai hari kedua itu kesurupannya kayak tiap jam itu kesurupan dia Mas. Anak Iya cuma doang. satu Si dia anak ini tuh. cuma dia doang gitu gitu. Dan pada akhirnya setelah hari Minggu itu kami balik Mas. Kami balik pun di mobil, kami naik mobil itu kan. Lo itu bonekanya kok jadi besar. Jadi bocor, cok. Sing pas nang footage aku njaluk Di videonya waktu di ketok endas. Di mobil itu kesurupan juga gitu. Kesurupan juga. Terus sampailah kami di sekolah kan. Di sekolah itu di sekolah kami itu kami ditaruh di ruang si yang kesurupan ditaruh di ruangan gitu. Taruh di ruangan. Terus aku tanya lah kan. Kau mau apa? Aku bilang. Aku mau bunga 7 rupa katanya gitu. Terus ya kutipuin dia kan. Keluar kau dulu aku bilang. Keluar kau dulu bilang. Nanti aku ambil bunga, aku carikan bunga 7 rupanya gitu. Keluar dia Mas, sadar segala macem. Terus tiba-tiba nggak nyampe berapa 5 menit itu masuk lagi. Ternyata dia tahu kalau aku tipuin kan. Kau nipuin aku Rul kata gitu kan. Ini kisahnya ada Mas. Kau nipuin aku gitu kan. Terus akhirnya itulah dipanggil Pak Ustadz. Dipanggil Pak Ustadz Mas. Ternyata Pak Ustadz itu bilang kalau ini memang benar anak ini ngelanggar apa buat kotor di tempat yang camping itu. Iya. Itu terus itulah akhirnya Pak Ustadz itu bawa botol Mas, botol aqua itu nangkepin setan-setan yang di sekolah itu. Gitu. Di botol aqua. Gitu. Terus
sama aku itu karena aku orang yang iseng kan, aku taruh di tas, ada 10 botol itu kan. Tasmu. Tasku, tas sekolah gitu. Terus aku masukkan tas, aku bawa pulang. Aku masukkan kamarku gitu kan. Iseng. Iseng. Muda, iseng, Iya. pemberani. Terus penasaran aku kan, masa sih setan ditangkap di dalam botol gitu kan. Buka. Aku bukai semua Mas. Aku bukai semua gitu kan. Bukanya aku malam jam 8 malam gitu kan. Habis itu aku buka kok nggak ada reaksi gitu kan. Tidur aku. Tidur. Terus itu kan tidur aku, habis itu ada yang bisikin aku Mas dari samping. Terus kayak bilang, "Kau penipu," katanya gitu. Terus ya, ternyata yang itu Mas, yang apa? Yang tak bunga itu kutipuin. Dia merasa marah sama aku. Itu benar-benar apalah. Terus selain dibisikin itu ada kejadian apa lagi? Semua botol kan, Bu. Iya. Buka tuh. Aku ngerasa kamarku jadi suasana nggak enak aja gitu. Iya iya. Ditolong setan yang mikir. Heeh. 10 lho bos iki bos, dari sak kamar. 10 ini. Gitu. 10 aja. Ya, itu emang termasuk tindakan yang pemberani dan tidak mikir ya. Tapi Ya, maksudnya kan Udah, Bos. 10 botol Bu, buka metu nih. Kita asumsikan si hantu ini keluar nih, but ngono kan. Terus pas metu kan pasti apa di nang gini iki? Gatel ya hari gicuk kan. Gatel ya hari gicuk. Itu orang kamar gue. Ustadznya tuh nyuruh aku buang botol itu ke sungai. Cuma aku waktu udah nyampe sungainya aku Mas. Lapo tak buang ke sungai kan. Tak bawa pulang aja lah gitu kan. Iya, iya. Oke, itu antara serem sama bangsat. Oke. Bagus. Di Medan. Terus Ada lagi, Pak? Ada. Jadi di Medan nih, aku tuh SMA memang bandel-bandelnya lah kan. Jadi waktu SMA itu aku tuh itu Mas, jaga kelapa sawit. wah, Jaga kelapa sawit. Kayak mandor gitulah. Kayak mandor, cuma punya saudara. Ayo. Ya, saudara gitu kan. keluargamu oligarki. Apa maksudnya? Maksudnya Penebang hutan. kelapa sawit. Kelapa Berarti kelapa sawit kan berhektar-hektar tuh ya. hektar Mas, bener Mas. Jadi itu aku tuh tugasku itu ngontrol orang-orang yang panen sawit. Jadi panennya itu 2 minggu sekali, gitu. Nah, karena berhektar-hektar itu kan, pas di kebunnya saudaraku itu, samping itu kuburan Mas. Jadi ini jalan sawit-sawitnya, ini kuburan. Oh, gitu. seberang-seberangan gitu ya? Iya, gitu. Jadi pada waktu itu pas panen itu, aku itu lagi ngontrol orang panen itu kan. Terus waktu mau masuk ke kebun itu ada orang meninggal, dikuburkan. Aku berhenti lah kan. Lagi ada prosesi Iya, pemakaman. lagi banyak orang itu kan, ku tanya, siapa yang meninggal Pak gitu. Ibu-ibu melahirkan Mas katanya gitu. Nah, terus dijelasin sama dia, biasanya Mas kalau ibu-ibu yang lagi melahirkan itu biasanya gentayangan gitu kan. Cuma aku cuek aja gitu kan. Karena aku fokus memang kerja mandori ngejar orang panen itu kan. Habis ngobrol-ngobrol, aku masuk ke kebun. Ada sekitar 3 kilo gitu kan. 3 kilo naik motor terus. Nah, biasanya Mas, kalau orang panen itu selesainya masih siang, masih sore gitulah. Sore gitu kan. Nah, kebetulan itu hujan. Jadi medannya agak sulit kan. Medannya agak sulit. Itulah akhirnya panen itu selesainya maghrib. Maghrib. Malah terkendala hujan. Iya. Dan buah sawit itu kan kudu dikeluarkan dari kebun kan, supaya tidak ada. Kalau di sana namanya ninja. Tukang nyulik sawit gitu. Ninja, ya. Akhirnya kami keluarlah naik pickup bawa sawitnya sama tukang panennya. Jadi aku sama tukang panen sama supir bertiga lah kami gitu. Gitu. Terus, nah ternyata tukang panennya ini tahu Mas kalau
pada siang hari itu ada orang meninggal dikuburkan pas di pinggir jalan itu Mas. Nah begitu luasnya kuburan itu, tapi kenapa di pinggir jalan itu dikuburkan gitu kan. Nah waktu kami di jalan itu kami udah ngobrol, wih ini tadi siang ada orang meninggal loh, kebetulan ibu-ibu gitu. Iya Mas, tadi ada yang bilang katanya gentayangan. Ah masa sih katanya gitu kan. Terus kami lewat aja. Nah posisi kuburan itu kan ada kayak jembatan gitu Mas. Terus tanahnya itu kayak tanah liat gitu. Nah pas kami mau dekat itu motor kami ambles gitu, mobilnya ambles. Akhirnya selip kan di situ makin panik lah, makin mencekam lah. Kami udah muka udah pucat semua kan, gelap segala macam gitu kan. Nah pas kami digas-gasnya itu ban itu muter-muter terus gitu kan. Ih Mas gimana Mas gitu kan. Tuh pas mobil itu nggak digas, itu ada suara kayak nah disitulah Mas, kami tuh langsung diem nggak mau gerak gitu kan. Terus yang supir itu kayak mana kita keluar ini katanya. Nah pas gitu keluar, itu posisi mobil kan itu yang pintunya itu pas deket kuburan itu, pintu supir yang nggak di sebelah sawit itu gitu kan. Pas ku buka gini Mas, di depannya mobil itu ada perempuan pakai baju putih, udah kayak kena lemah gitu loh. Tuh mukanya tuh kayak dia kayak sedih gitu Mas. Kayak kayak hancur gitu mukanya itu. Di situ kami langsung lari Mas. Lari, ada itu kakinya supirnya itu sampai kena duri sawit itu berdarah gitu. Di situ setan kami lari kayak gitu. Terus itulah akhirnya kami keluar di jalan aspal gitu kan Mas. Dari jalan aspal ketemu sama warga, akhirnya kami ngambil mobil itu. Nah kami ambil mobil itu sampai ke tempat lokasi itu, koplingnya ternyata dilepas sama si setan itu. Bener-bener ini kopling ini lepas gini Mas gitu. Padahal tadi nggak lepas gitu loh. Aneh nggak Mas? Aneh. Tapi kami setelah udah ketemu warga, ada 1 jam baru berani balik ke situ gitu. Untuk balik berapa orang tuh buat ada ngecek? sekitar 7 orang lah. Wah lumayan. Itu benar-benar aku seumur hidupku benar-benar nengok muka hantu itu sekali itu lah. Terus setelah kejadian itu kamu trauma nggak? Trauma Mas, jadi aku nggak mau kerjaan 1 bulanan gitu lah.